Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Suno Arif dari Forum News Network. Masih dalam suasana merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Video-video aparat keamanan dari tiga pilar ini TNI, Polri, dan Satpol PP Penjaringan Jakarta Utara yang menghadang anggota Ormas Laskar Merah Putih itu viral di media sosial. Sejumlah media online juga memberitakannya. Aparat melarang anggota Laskar Merah Putih yang berencana membentangkan bendera putih sepanjang 21 meter di jembatan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Ini penjagaan begini gara-gara kita ini. Kemarin ada. Cuma mau mengambil foto, Iya. ya Betul. itu sampai disediakan polisi sekian banyak, LMP tidak boleh mengelar bendera merah putih. Ya inilah bangsa kita saat ini jadi seperti kayak begini, disiapkan kepolisian dan Satpol PP. Ya nangislah di hari kemerdekaan kita dihadapkan dengan yang seperti kayak begini. Negeri ini mau jadi apa? Ini kami berada di Pantai Indah Kapuk, tapi ternyata kayak begini. Subhanallah. Di mana hari kemerdekaan ini tidak boleh gelar merah putih. Aneh, kami hanya ingin sekedar foto saja. Gitu. Jangan, kita mesti panggungnya bicara. Nanti kami dampingin, nanti videoin. Kalau saya lihat foto-fotonya sih kelihatannya sudah cepat terpasang ya bendera merah putih ini. Nah, Pantai Indah Kapuk ini kan adalah sebuah kawasan pemukiman eksklusif kalau di Jakarta ini kebanyakan dihuni oleh etnis Cina atau etnis Tionghoa kelas atas di Jakarta. Ini barangkali kalau dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di Jakarta ini kelasnya udah sekelas dengan Menteng ya di Jakarta atau Kebayoran Baru Jakarta. Hanya karena orang-orang super kaya di Jakarta, orang-orang etnis Cina super kaya saja yang tinggal di sini, atau orang sering menyebutnya sebagai crazy rich itu tinggal di kawasan ini. Beberapa di antara penghuninya itu bahkan sering menampilkan kekayaan dan kemewahannya dan juga kemewahan rumahnya itu di beberapa akun YouTube. Anda bisa gampang tuh mencarinya, tinggal search itu crazy rich atau princess dari Pantai Indah Kapuk, princess PIK misalnya, itu akan banyak ketemu di media sosial. Ini jadi kawasan ini memang betul-betul kawasan yang sangat prestisius, bergengsi, dan yang lebih spesial lagi itu penghuninya memang sangat eksklusif ya dari etnis tertentu saja tadi. Kawasan ini mulai dibangun tahun 1989. Sejak awal sudah menjadi kontroversi karena seperti kita ketahui kawasan ini adalah kawasan hutan mangrove, hutan bakau di pantai utara Jakarta. Dan kawasan ini diubah menjadi perumahan. Kalau diubah menjadi perumahan itu dikhawatirkan dapat merusak lingkungan hayati di kawasan pantai utara Jakarta. Selain itu juga sekaligus membahayakan lingkungan. Jakarta kan selama ini diperkirakan akan segera terendam karena memang air laut itu sekarang sebagian besar di wilayah Jakarta lebih tinggi dari pemukiman, dan pembangunan pantai dan pembangunan perumahan-perumahan di kawasan pantai serta eksploitasi kawasan pantai itu dikhawatirkan akan mempercepat Jakarta tenggelam. Nah, karena itulah ketika awal beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun lalu kawasan yang akan dibangun itu memang menimbulkan perdebatan kontroversi. Namun pemerintah daerah Jakarta itu akhirnya mengizinkan pembangunannya. Dan yang sangat menarik itu adalah sejak dibangun, sebelum dibangun bahkan pengembang itu sudah menyatakan mengiklankan bahwa kawasan ini dijamin tidak akan banjir sampai 1000 tahun mendatang. Memang para pengembang ini luar biasa ya, bombastis iklan-iklannya. Sementara banyak lembaga-lembaga internasional memperkirakan Jakarta ini dalam 50 tahun yang akan datang akan tenggelam kalau tidak ditangani secara serius. Apakah dengan begitu maksud pengembang bahwa Jakarta boleh banjir, Jakarta yang lain boleh banjir dan tenggelam, tapi kawasan Pantai Indah Kapuk tidak akan tenggelam karena dijamin sampai 1000 tahun yang akan datang tidak tenggelam. Setelah kawasan itu berubah menjadi perumahan, kontroversinya terus berlanjut.
Beberapa tahun yang lalu ketika Jakarta dilanda banjir besar, itu beberapa kali jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta itu tenggelam. Dan kemudian disebut-sebut salah satu penyebabnya adalah diubahnya kawasan hutan mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk itu menjadi perumahan mewah tadi. Beberapa waktu yang lalu kawasan itu juga sempat disorot ya. Ini viral karena ada seorang pengendara sepeda, seorang bikers itu yang mengaku bahwa ketika dia mau masuk ke kawasan Pantai Indah Kapuk diminta menunjukkan paspor oleh seorang petugas keamanan di situ. Videonya viral dan kemudian belakangan manajemen Pantai Indah Kapuk membuat bantahan bahwa tidak benar ada larangan semacam itu. Yang ada katanya bahwa Pantai Indah Kapuk itu terbuka untuk semua warga, terbuka untuk semua warga, bahkan termasuk non warga yang tidak tinggal di kawasan Pantai Indah Kapuk. Lepas dari bantahan tersebut, namun keberadaan kawasan Pantai Indah Kapuk ini memang selalu penuh dengan kontroversi dan juga prasangka. Ada semacam persepsi buruk dari kawasan ini karena hunian yang tadi yang sangat eksklusif dan kemudian para penghuninya ini memang kelas-kelas khusus tadi, kelas crazy rich tadi. Pada saat Pilpres lalu juga ketika terjadi beberapa kerusuhan, kawasan ini juga dijaga dengan ketat. Dan beritanya juga muncul di media massa bagaimana ada sebuah mobil panser dipasang di Pantai Indah Kapuk untuk menjaga kawasan itu. Jadi sudah muncul semacam persepsi di benak publik bahwa kawasan ini memang adalah kawasan yang eksklusif, spesial dan diistimewakan. Ribut-ribut pemasangan pembatalan rencana atau dilarangnya pemasangan bendera di jembatan kawasan Pantai Indah Kapuk ini kan akhirnya makin memperkuat kontroversi dan prasangka semacam itu bahwa kawasan ini adalah kawasan yang jujur bahaya adalah dipertanyakan loh, apakah Pantai Indah Kapuk ini bukan lagi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, ini sangat menarik ketika terminologi NKRI ini dibawa-bawa. Karena kan selama ini kita tahu ya, banyak sekali kelompok-kelompok tertentu di Republik ini yang merasa paling nasionalis dan selalu membawa-bawa NKRI harga mati. Bukan memberikan stigma-stigma yang lain kepada kelompok-kelompok lain bahwa mereka bukan NKRI. Menariknya, ini seperti disampaikan oleh Panglima Laskar Merah Putih Daeng Jamal. Mereka juga punya dua tujuan ini untuk pemasangan bendera merah putih yang sangat panjang tadi di jembatan Pantai Indah Kapuk itu. Pertama, tentu saja ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Alasan kedua, nah ini yang sangat menarik, kata Daeng Jamal, ini Panglima Laskar Merah Putih, itu untuk mematahkan asumsi dan persepsi bahwa kawasan PIK itu dikuasai oleh orang asing. Dikuasai oleh orang asing. Jadi pemasangan bendera itu, kata dia, berlandaskan dengan itikat baik bahwa stigma itu tidak benar. Dia ingin Laskar Merah Putih menunjukkan bahwa stigma itu tidak benar, bahwa kawasan Pantai Indah Kapuk itu masih bagian dari NKRI.